Terus saya manggil Mbak, jadinya enak sih, jadi friendly. Iya, nggak apa-apa ya. Walaupun umur kita memang cukup dekat loh. Saya juga sudah cukup berumur sebenarnya. Oke, terima kasih dokter. Dan sekarang kita akan menyimak dari Mbak Dina. Silakan Mbak, Izin share dulu ya, sebentar. silahkan. Baik. Apakah sudah kelihatan? Terlihat, tapi Oke, belum di apa? Full semuanya, masih terlihat beberapa. Full screen. oke, sudah. Ah, sudah. Oke, good. Thank you. You're welcome. Baik, ini gimana untuk mewaspadai adiksi gawai, tantangan dan upaya pencegahan. Em, Sebentar ya. Sebetulnya awalnya dari sini sih. Bagaimana dalam keluarga itu seringkali mama, papa, anak masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sehingga kebersamaan yang diucapkan oleh Dokter Eka tadi tidak cukup terjadi. Jadi seringkali dalam konteks yang sering kayak gini, orang tua itu kalau berkomunikasi dengan anak itu short sentences, ya, kalimat-kalimatnya pendek, kurang bermakna, kurang cukup mendengarkan satu sama lain, karena masing-masing tuh asik dengan apa saja yang ada di gadget yang menjadi kesukaan mereka. Mungkin mama-mama suka shopping ya, atau ada juga yang senang dengan bikin konten-konten gitu ya. Nah, tetapi kasihan anak-anak kita ketika kehilangan momen-momen penting yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak. Nah, tadi Dokter Eka menyampaikan di tahun 21 ya, itu daily spend using the internet itu adalah kita di nomor Indonesia di nomor 8. Sorry, iya betul ya dok ya. Eh, kita negara yang buruk di nomor 8. Nah sekarang kita di tahun 2024 ini jadi nomor 12 ya. Intinya adalah memang kita termasuk yang buruk begitu ya. Yang terburuk adalah South Africa, Brazil, Filipina dan sebagainya, dan kita di nomor 12 ya di tahun ini, tahun lalu ya. Nah, yang terbaik justru malah Jepang, Denmark, ya, South Korea, Germany, ya, mereka cukup bagus untuk terkait gimana screen time yang dilakukan ya secara rata-rata di negara tersebut. Nah, mari kita lihat kita ini luar biasa ya peringkat ke-12 ini karena kita rata-rata ada di dunia digital itu selama 7 jam 38 menit. Padahal rata-rata global di dunia itu 6 jam 40 menit. Berarti kita wah berlebihan sekali ya. Dan data ini ada diambil dari Global Overview Report. So nggak enak tuh jadi juara kesekian ini karena betul-betul ini tergambar kenapanya anak-anak menjadi banyak sekali teradiksi. Nah, mari saya akan gambarkan dulu adiksi ini saya taruh paling atas sebagai isu-isu anak di ruang digital. Karena memang kenyataannya di lapangan ini yang paling sering disampaikan oleh para orang tua, para guru, ya bagaimana para siswa itu kelihatan berbeda sekali, katakanlah dari tahun kemarin dibandingkan sekarang, perilakunya kurang konsentrasi, kasar, begitu. Kemudian fokusnya tuh betul-betul kayak ada pada gadget itu. Um, Intinya adalah ada perubahan perilaku yang baik menjadi perilaku yang terganggu oleh dunia digital itu. Baru isu berikutnya yang di lapangan kami sering temui adalah cyberbullying. Berikutnya lagi adalah eksploitasi seksual. Ini ada online grooming, sexting, sextortion. Sextortion itu pemerasan seksual. Live streaming itu menggunakan anak-anak sebagai objek untuk kekerasan seksual ya, lewat anak-anak di video dan di live streaming kan begitu. Dan ini real, ini isu-isu yang terjadi pada anak-anak kita. Juga penipuan di ranah online ini cukup banyak terjadi ya. Jadi mama papa perlu menyikapi bagaimana kita agar jangan sampai anak-anak kita mendapati atau terlibat di dalam salah satu isu ini. Nah, ini saya ambil dari dengan izin Dokter Christiana Sister
dari praktek di RSCM, ternyata adiksi internet itu ada beberapa macam, dan saat ini yang tertinggi adalah adiksi karena judi online. Saya juga kaget ketika beliau memberikan paparan tentang ini. Sampai saya tanya, benar dokter, apakah judi online yang paling tinggi? Iya, ini mengalahkan game online yang ketika pandemi, yaitu merupakan adiksi yang paling tinggi. Nah, sekarang kalah oleh judi online. Kenapa kok terjadi seperti itu? Tampaknya mama papa, anak-anak diberi uang jajan, ya. Bahkan anak SD pun dengan 5.000 rupiah pun itu sudah bisa mengikuti judi online ini. Nah, jadi uang jajan tadi cukup banyak yang dipakai oleh mengawali judi-judi ini sampai terjadi keinginan untuk terus-menerus menang karena biasanya di awal-awal itu mereka menang. Nah, game online tetap yang kedua, media sosial, kemudian pornografi dan belanja online. Anak-anak pun terkena isu belanja online ini. Nah, mari kita coba lihat sedikit Mama Papa terkait data yang ada ini di apa namanya dirilis oleh Indonesia Baik di bawah Komdiji. Jadi kita diingatkan bahwa anak di bawah 10 tahun itu ada 80.000 anak yang terdeteksi ya. Itu kira-kira 1-2 tahun yang lalu data ini. Nah, kemudian usia antara 10 sampai 20 tahun itu terpapar judul ini ada 440.000 anak-anak ya, anak muda. Kemudian ada 520.000 di usia di atasnya lagi dan sebagainya. Yang kita pantau di sini adalah yang di bawah 10 tahun dan 10 sampai 20 tahun. Itu sudah sangat merisaukan kita semua. Mungkin data ini sudah bertambah lagi saat ini. Dan tentu saja dampak dari adiksi internet ini baik secara fisik ya, matanya, posisi mereka berdiri itu sudah mulai slouching, itu bahasa Inggrisnya slouching. Jadi apa ya, bahunya mulai agak tertutup begitu, mulai bungkuk ya. Itu sudah ciri-ciri anak-anak yang terlalu banyak terlibat dengan gadgetnya. Juga leher itu cenderung ke depan begitu. So ini seperti kayak penuaan dini ya, kan ciri-ciri orang menjadi tua kan seperti itu. Nah, kemudian secara emosi ini terjadi kekasaran dari perilakunya. Ini Dokter Kristiana Sista waktu itu menyampaikan ada anak yang senang melintengi cicak begitu. Em, Tahu kan Bapak Ibu melintengi itu apa ya? Apa Mbak? Tapel pakai pakai karet dicetet Nah, gitu, kayak jebret karet. gitu. Dan dia akan puas kalau itu cicak jatuh, ya. Dan yang paling mengerikan adalah adanya uh, perilaku anak juga yang menguliti kucing, begitu. Nah, ini juga dampak dari adiksi tadi. Dan kami di Sejua juga melihat adanya anak yang teradiksi gawai dan karena dilarang oleh orang tuanya, ibunya hampir dicekek. Memang sudah ada perilaku itu, cuman ibunya melawan, begitu. Nah, jadi ada juga anak yang diambil gadgetnya oleh bapaknya, lalu kemudian berusaha membakar rumah itu. Jadi di Sejiwa pun melihat adanya perilaku emosi yang sangat agresif ya, dan perilaku juga sekolah itu jadi mereka susah bangun, jadi mereka malas ke sekolah sampai terjadi 1 bulan tidak masuk sekolah. Susah sekali untuk bisa diajak kembali untuk ke sekolah. Jadi harus lewat RSCM lagi, Dokter Eka. Jadi nggak cukup dengan perilaku apa ya penyembuhan lewat konsultasi dengan psikolog. Nah, kemudian dampak adiksi internet lainnya adalah secara sosial, mereka seperti memang betul sekali mereka ada withdrawal, ya, menarik diri dari pergaulan. Baik pergaulan di dalam rumah, maunya ke dalam kamar aja ya maupun pergaulan dengan teman-temannya karena memang dia betul-betul ke sekolah aja udah males begitu. Kembali lagi tadi Dokter Eka menyampaikan mereka hanya ingin bersama gadgetnya. Jadi nggak ada lagi sesuatu yang menarik minat mereka. Teman-temannya sudah dilupakan begitu, orang tua juga dilupakan, ya hobinya dilupakan. Nah,
Jadi dunia ini abu-abu begitu. Kecuali gadgetnya, karena gadget tadi memberikan stimulasi ya dopamin yang luar biasa tinggi. Jadi senang sekali dia berada di situ. Nah, akhirnya bagaimana dengan karakternya? Dari karakter yang penuh sukacita, karakter yang bertanggung jawab, respek pada orang lain, berempati dan sebagainya itu semua hilang. Nah, kalau ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, Mama Papa, sayang sekali karena kembalinya akan sulit ya. Tidak cukup barangkali dengan psikolog membantu ya. Ini barangkali harus butuh um, intervensi dari seseorang seperti Dokter Eka, Dokter Christiana Sister, dan timnya. Jadi sudah harus ada terapi yang sangat-sangat medis dan itu membutuhkan waktu. Akan terjadi downtime dari si anak ini harus lepas dari sekolah dan downtime dari kedua orang tua. Karena betul-betul harus ada perhatian yang luar biasa dari kedua orang tua. Belum kita bicara biaya dan sebagainya. Jadi dampak dari adiksi internet ini luar biasa. Kembali kepada tadi judul tadi, saya belajar juga dari dokter Christiana Sister bahwa satu anak yang teradiksi judul itu terjadi dampak 7 orang yang paling dekat dengan anak itu ya jadi yang kena dampak kena depresi kena anxiety kecemasan dan sebagainya bukan hanya anak ini tetapi juga 7 orang di sekitar anak ini barangkali ini juga terjadi pada tidak hanya adiksi judul tapi apakah itu adiksi games dan yang lain-lain saya yakin itu pasti akan berdampak kepada lingkungan paling kecil dari anak itu, terutama orang tua dan sebagainya. Karena memang ini sangat mengkhawatirkan terjadinya perubahan fisik, emosi, sosial, dan karakter pada anak-anak kita. Nah, um, ini ada satu hasil observasi dari Dr. David Levi ini ya, yaitu beliau mengatakan popcorn brain. Tadi disampaikan oleh Dr. Eka ya, bahwa ketika anak ini berada dengan gamesnya atau berada dengan judulnya atau dengan yang lain, ada kesukacitaan yang luar biasa dari gadget itu dengan fungsi yang tadi diambil oleh anak ya, apakah dia bermain game ya, senangnya luar biasa, dopamin merajai otaknya ya. Dan di wilayah-wilayah yang memang bisa merusak otak anak tersebut. Dan dopamin ini menyebabkan stimulus yang kuat sekali sehingga anak tadi lepasnya susah gitu ya dari gadget itu. Karena apa? Kalau dia misalnya melepas gadget itu, dia kembali ke dunia nyata dan kayaknya nggak ada yang menarik di dunia nyata itu. Kembali dia merasakan the pain ya, rasa rasa cemas, nggak happy, sedih ya. Karena ketika dia melepas gadget tadi dopamin itu tidak bekerja ya, dan yang terjadi adalah jatuhnya eh, apa ya istilahnya rasa rasa sakit itu luar biasa ya sakit dalam arti kepengen lagi mendapatkan dopamin tadi karena nggak asik tanpa gadget itu dan dunia yang abu-abu ini akan terus-menerus membuat dia ingin kembali ke dunia yang hingar-bingar dengan keceriaan semu karena yang dia dapatkan itu sebetulnya dari efek dopamin yang berlebihan di dalam otak. Nah, Mama Papa sekalian, ini berbahaya banget karena kalau dunia ini dianggap datar, orang tua udah nggak ngaruh lagi, teman-temannya nggak ngaruh lagi, apalagi sekolah, maka terjadilah efek adiksi yang menyebabkan anak ini akan semakin sulit lepas dari gadgetnya. Nah, popcorn brain ini bagian yang tadi dopaminnya kuat tadi itu kayak popcorn begitu karena luar biasa intens di bagian otak tersebut. Dan itu yang menyebabkan stimulus hidup sehari-hari itu cenderung lambat, membosankan, dan nggak asik-asik bagi anak tersebut. Padahal kita mau anak kita jadi netizen unggul. Anak-anak kita ciri dari netizen unggul ini adalah cerdas, punya karakter yang baik dan mandiri. Jadi CBM ini adalah kunci sukses dari seorang pendidik
baik itu di sekolah maupun kita sebagai orang tua. Ya, jadi kalau mau ditanya kunci sukses dari anak tuh kudu apa sih? Seperti apa? Anak yang cerdas. Kalau kita bicara cerdas kan di sana ada dari Howard Gardner ya, ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, di mana anak ini kalau dia punya bakat matematik, bahasa Inggris, menggambar dan lain-lain itu muncul semuanya kecerdasan itu. Punya karakter yang baik, punya tanggung jawab yang baik, empati dengan lingkungannya, disiplin, em, senang bekerja sama, memperhatikan. Pokoknya semua karakter yang baik ini akan muncul dalam diri seorang anak. Dan karena cerdas, punya karakter yang baik, ya, dia akan berupaya selalu untuk mandiri, tidak merepotkan orang lain. Dari mulai kecil, perhatian kepada lingkungannya besar, nggak merepotkan sana sini, makan sendiri. Kalau perlu mama papa nggak ada, maka ceplok telur. Kalau aku lapar, ada nasi dan sebagainya. Jadi CBM ini menunjukkan ini anak yang sehat luar biasa, ya, dan dia akan tangguh di dunia digital. Dia tahu ada adiksi di sana dan dia sanggup menyampaikan pada dirinya, no way, ya, aku mampu untuk lebih bahagia di dunia yang nyata dan aku hanya menggunakan gadget untuk hal-hal yang bermanfaat buat diriku. Jadi dia akan membuat dunia digital tadi sebagai alat saja, bukan diperalat oleh teknologi digital. Ini keren banget anak-anak yang seperti ini. Dia akan punya social skills yang baik, artinya gaulnya akan baik, bisa berteman dengan baik, dengan keluarga juga dekat, ya. Dan dia mampu mengontrol dirinya, ya, untuk cermat sekali memilih konten-konten apa yang boleh dia pakai, ya, dan konten-konten apa yang harusnya dia lepaskan gitu. Tidak hanya di dunia online, anaknya aktif, ceria, kreatif, ramah, berempati, tapi juga up to date. Kalau ada apa yang baru-baru dia tahu, ya, apa sih artinya FOMO gitu ya. Oh, fear of missing out, ya. Dia tahu arti-arti itu, tapi juga dia tidak akan terlibat dengan hal-hal yang negatif. Dan dia melakukan semua tanggung jawab dan kewajibannya dengan disiplin. Dan Dr. Eka tadi juga menyampaikan bahwa anak yang punya kebiasaan yang baik, yang terus-menerus dia lakukan, ya, maka insya Allah dia akan berhasil, ya, dan bahwa intinya dia akan sanggup menggunakan gadget itu dengan bijak, ya, tapi dia akan hidup di dunia nyata itu dengan meaningful, dengan penuh makna. Nah, gimana nih caranya agar kita bisa membangun anak-anak yang tangguh di dunia digital, ya, yang CBM tadi, cerdas, berkarakter, dan mandiri. Kita perlu menjadi orang tua yang top of mind bagi anak. Orang tua yang top of mind itu apa ya? Ibaratnya di dunia ini nggak ada yang lebih keren daripada mama papaku. Ya, teman-temanku, oke, mereka dekat dengan aku, tapi tetap mama papaku yang top of mind. Oke, aku punya hobi, wah, hobiku ini itu, tetapi tetap mama papa aku selalu dengarkan masukan-masukan mereka. Nah, ini ciri dari orang-orang tua yang top of mind, biasanya mereka tuh funky, asyik bergaul. Artinya apa? Cara cara orang tua seperti ini selalu berempati, mendengarkan anak, dan kalau ada masalah dari anak-anak itu bukan langsung judgmental. Kamu sih begitu, apa kata mama? Coba kalau kamu ikuti kata mama, nggak akan terjadi seperti ini. Nah, kalau yang ini bukan yang FAB, bukan yang fabulous parents, ya, tapi orang tua yang justru jauh dari anak-anak. Nah, yang Komputernya funky dimatiin, Pi, tadi. ini bisa mengikuti apa sih yang trendy saat ini, tentunya yang baik-baik, ya. Dan kalau ada yang nggak baik dilakukan anak, dia juga funky menyampaikan kepada anak-anak dengan cara-cara yang ini loh nak, contohnya nih, kalau kamu masuk ke area itu, ini yang terjadi. Jadi menyampaikannya itu sangat interaktif dengan data,
dengan juga tidak judgmental, pasti kamu melakukan ini nih, tetapi aku yakin nak kamu tidak akan melakukan ini. Asyik bergaul begitu dekat dengan anak sehingga selalu kita relevan dengan anak-anak kita. Juga kita bisa hangat dengan teman-temannya juga. Nah, yang kayak gini nih akan selalu diingat dimanapun anak-anak kita berada. Aku mau dengar dari mama, boleh nggak ini? Ayo kamu ikut aja sama kita. Ayo kamu lakukan ini sama kita. Ntar dulu ya, aku cek dulu dengan mama papa. Oke nggak? Kayak gitu. Nah, kalau sudah kita berhasil yang kayak gitu, mama papa, insya Allah anak kita tidak akan masuk di dalam adiksi. Karena biasanya perilaku adiksi itu diakibatkan oleh perasaan-perasaan yang tidak berbahagia. Jauh dari orang tua, sering komentari buruk ya, sering disalahkan, sering dikritisi dengan kasar dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak mencari pelarian-pelarian yang paling gampang adalah pelarian yang ada di tangannya itu. Dan gaya komunikasi dari orang tua yang fabulous tadi ya, funky asyik bergaul adalah bukan yang pasif, bukan yang agresif, tapi yang asertif. Ya, kalau pasif biasanya kita mengikuti saja apa kehendak anak. Mama boleh ini ya, silahkan. Mama, aku harus melakukan ini karena semua teman-temanku semua beli yang kayak gini. Ya udah silahkan ya karena punya uang. Jadi mama papa pasif demi biar nggak ribut sama anak. Akhirnya anak bisa terlanjur kita itu boleh dibilang apa ya, kayak jadi keset begitu ya, diperalat oleh anak ya sesuai dengan kehendak mereka, mereka hilang kedisiplinan dan kita tidak punya lagi power untuk mempengaruhi mereka. Sedangkan yang agresif, jangan ini jangan itu, kayak helikopter parents itu, jadi benar-benar diikuti sampai detail gitu ya, dilihat terus apa yang mereka lakukan dari menit ke menit. Ini pun sangat merugikan anak karena mereka seperti tidak dipercaya, akhirnya ketidaknyamanan terjadi dan terjadilah diskoneksi dengan orang tua, gitu. Akhirnya anak ini lebih senang mencari pelarian yang lain. Nah, kalau yang asertif yang kayak gimana nih? Ini asertif ini kalau boleh saya sampaikan ada selalu mencari peluang-peluang untuk berkomunikasi dengan anak yang dua arah ya. Dan kalau ada disagreements atau ketidaksepahaman dengan anak, beda pendapat gitu ya, maka selalu orang tua tadi mencari win-win solutionnya kayak gimana? Solusi yang menang-menang. Nah, ini orang tua yang assertif nih. Biasanya ada ketegasan, nak jangan lakukan itu karena ini nak. Yuk kita bicara tentang ini nih. Kenapa ini sebaiknya tidak kamu lakukan? Nah, enak nih. Sekarang kamu udah paham kenapa ini tidak baik. Menurut kamu gimana? Nah, biasanya anak-anak akan menerima dengan sangat baik. Dan biasanya orang tua yang asertif tidak akan emosional. Mereka tenang menyampaikan apa-apa dengan data, dengan rileks, dengan penuh pendekatan dan mengajak anak tadi dengan rasa percaya gitu ketika berkomunikasi bahwa oh kini ada kejadian seperti ini di luar sana. Aku yakin kamu anak mama, anak papa yang sangat baik dan mencoba untuk selalu melakukan yang terbaik. Ayo kita sama-sama melindungi diri kamu, mama papa ada di sini bersamamu nak ya. Dan kalau ada apa-apa kamu kabari mama papa. Nah, ini akan menghargai anak, ada empati di sana. Kita dengarkan selalu pendapat dia seperti apa dan kita cari solusi yang menang-menang kalau misalnya dia berdebat dengan kita. Aku nggak setuju dengan mama papa, kayaknya mama papa lebay deh. Aku nggak boleh pulang jam 10 malam, harus jam 8. Oke, kenapa nak? Oke, kenapa kamu harus pulang jam 10 malam? Ya. Lalu di situ ada negosiasi-negosiasi. Oke, kalau gitu gimana kalau jam 9? Iya. Nah, itu akan membuat anak merasa dihargai dan bahwa didengarkan, diakui bahwa pendapatnya itu adalah dari seorang anak yang layak dipercaya. Dan memuji dengan tepat kalau dia melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu jangan lupa memuji, ini paling susah ya. Nak, kamu nilainya 9, lain kali 10 ya. Ini muji ya, bagus, mama senang kamu dapat 9. Lain kali harus 10. Wah, ini mujinya ini nggak tepat. Karena dia senang begitu ya, tapi kita masih
anak itu masih diberikan semacam kayak kurang gitu ya. Padahal aku udah belajar dengan yang terbaik. Memuji dengan tepat itu, wah nak, mama papa bangga kamu dapat nilai 9. So, tos hasil belajar kamu ternyata hebat. Nilainya baik. Seperti itu Bapak Ibu. Menegur dengan santun, nak, kamu terlambat hari ini 1/2 jam pulangnya. Ada apa nak? Kita dengarkan dengan baik. Oke, jadi ada alasan ya. Oke, baik nak, nanti lain kali kalau kamu terlambat 1/2 jam, tolong kabari kami. Jadi kami enggak khawatir, kami tahu kamu ada di mana. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, selalu dua arah dan selalu percaya bahwa sebenarnya dia mencoba yang terbaik ya untuk melakukan kedisiplinan itu. Nah, mari kita gunakan komunikasi yang asertif ini ya, misalnya untuk tidak menggunakan gawai pada jam-jam belajar dan bersama keluarga. Jadi mama papa mungkin kita perlu nih buat kesepakatan dengan anak-anak kita. Weekend, oke, akhir pekan kita banyak gaul bersama. Kita banyak bikin project bersama, masak bareng, belanja bareng, atau ngatur furniture dirubah-rubah di rumah ya. Atau kita olahraga bersama dan sebagainya. So, yuk kita buat keluarga itu happening begitu. Jadi nggak cuma oke ada mama, ada papa, ada anak begitu, tapi masing-masing sendiri. Tapi benar-benar ada ruang untuk kita bareng-bareng melakukan sesuatu bersama. Nah ini yang sering saya sampaikan ini sebagai perilaku habits keluarga ya. Ritual keluarga. Saya menyebutnya ritual keluarga. Jadi kita selalu berpikir ritual itu agama. Tapi ritual keluarga ini perlu nih. Apakah setiap minggu kita keluar ke GP ke mana ya? Olahraga bareng, makan pagi apa ya sesudah olahraga kita nyari bubur ayam kayak apa. Nah itu ritual-ritual yang akhirnya menjelang hari Sabtu Minggu anak-anak kita merindukan ritual itu. Nah, kalau udah sampai pada kayak gitu, Bapak Ibu sekalian, kedekatan keluarga itu tidak bisa di-break oleh hal-hal yang negatif. Ayah berdiskusi dengan anak tentang konten positif dan negatif di internet, ya. Meminta pendapat anak, pernah nggak lihat yang negatif kayak begini? Menurut kamu apa? Wah, jadi anak lama-lama terbuka dengan aku udah lihat yang kayak gini nih, Papa. Teman-temanku ngelihat yang kayak gini. Dan aku juga diajak, terbukalah dia. Ternyata ada ajakan-ajakan ke dunia negatif juga gitu ya di internet. Nah, dari situlah kita bisa membangun, oke nak, yuk kita ngingetin teman-teman juga nih, ini dampaknya ada nih kalau mereka masuk ke misalnya konten-konten negatif yang sangat merugikan anak. Buka ruang untuk anak-anak menyampaikan pandangan-pandangannya. Jadi dua arah itu terbangun dengan kebiasaan ritual tadi, ritual keluarga yang selalu kita lakukan. Nah, aku paling senang nih menggunakan akronim-akronim atau apa ya, kayak ini 3K ini. Gimana untuk 3K ini kita lakukan dalam keluarga ya, dalam konteks komunikasi ya, buat kesepakatan, bangun kehangatan, konsisten. Jangan hanya mama yang melakukan sesuatu bersama anak ya, atau konsisten mama selalu mengajak anak untuk disiplin, tapi papa main game terus, misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar ayah, bunda, dan anak sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun kebahagiaan satu sama lain. Dan tentunya nih, yang lain adalah komitmen untuk kita bersama-sama, ayah, bunda, berkomitmen mendampingi, mengarahkan, dan melindungi anak-anak kita dari bahaya apapun, ya termasuk adiksi ini. So 3M Bapak Ibu sekalian ya, Mama Papa mendampingi, mengarahkan, melindungi. Nah, 3S. Ini dia aku suka banget nih. 3S ini adalah bagaimana agar anak-anak kita itu terbatas di dunia digital. Jadi, Mama Papa sekalian, kalau di Sejiwa kami selalu mengingatkan para orang tua untuk di bawah 5 tahun sebaiknya tidak distimulasi dengan gadget. Biarkan anak-anak melakukan banyak kegiatan di dunia nyata. Karena apa? Di usia 0 sampai 5 tahun itu otak bekerja seperti sponge. Dia akan merekam apa yang dilihat, dirasakan,
didengarnya dan itu bisa menjadi good habits kalau itu hal-hal yang baik. Tapi kalau itu hal-hal yang buruk tentunya akan juga menjadi hal yang buruk, ya, kebiasaan yang buruk. Nah, jadi Mama Papa sekalian, saya menyarankan 0 sampai 5, walaupun tadi Dokter Eka menyampaikan boleh nih 1 sampai 2 tahun bentuknya adalah video apa namanya, ada video chat begitu ya. Misalnya mama papa papa ada di kota mana lagi kerja, lalu mama memperlihatkan, oh ini papa nih. Nah, oke, untuk waktu-waktu tertentu seperti itu boleh lah ya. Tapi gadgetnya saya sarankan tidak dipegangkan kepada anak kita yang masih balita tadi. Kita pegang mama papa sekalian. Karena apa? Begitu dia pegang, anak itu rasa ingin tahunya luar biasa. Langsung dia pengen, wah, pegang, scroll-scroll dan sebagainya. Dan itu membuat dia penasaran. Nah, jadi nanti usia 5 tahun ke atas lah mulai dia pelan-pelan kita perkenalkan. Nggak akan kok mama papa dia akan ketinggalan dengan segala macam apa namanya kehebatan dunia digital ya, karena saya mengingat dulu saya belajar gadget itu apa dunia teknologi digital ketika saya sudah kuliah begitu, dan saya baik-baik saja sekarang, mungkin nggak sama dengan anak-anak yang lebih muda, tetapi untuk fungsi-fungsi penting nggak ketinggalan kok begitu ya. Jadi jangan khawatir mama papa, justru ayo kita kuatkan di fisik mereka, emosi mereka, sosial mereka itu harus sangat baik. Lalu screen break itu jauh jeda dari gadget secara rutin sesuai usia. Jadi misalnya um, dalam 1 hari mungkin dia diizinkan 3 jam begitu. Jangan 3 jam sekaligus. Atau hari Sabtu Minggu, wah diizinkan 3 jam. Jangan juga 3 jam sekaligus ya. Harus ada break-break. Makin muda usia, breaknya harus semakin sering begitu ya. Katakanlah kalau anak SMA, SMP begitu ya, itu 1/2 jam dia berada di dunia digital ya, di internet, lepaskan. Habis itu dia bergerak, masak, makan, main dengan adiknya dan sebagainya. So, lepaskan gadget itu sehingga dia tidak akan di apa itu namanya dikuasai oleh teknologi digital atau internet. Lalu screen zone ini wilayah yang harus bebas gadget. Kamar tidur, ruang makan, dan satu lagi karena banyak kekerasan seksual terjadi, yaitu ruang kamar mandi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Oke, saya ulang. Pertama kali kamar tidur. Kenapa dia harus bebas gadget? Karena dia tidur membutuhkan melatonin. Ketika dia berada dengan gadget itu, ternyata melatonin itu tidak cukup bekerja kuat dalam otaknya, sehingga dia akan sulit tidur. Kalau sulit tidur, maka hari berikutnya dia tidak akan bisa belajar, ya, tidak bisa fokus, lemah dan sebagainya. Ruang makan ini harus menjadi perayaan keluarga, membangun ritual keluarga tadi. Begitu selesai makan, cuci piring bareng-bareng ya. Kemudian mungkin main board game bareng, juga waktu mau makan ya, itu menutup meja bersama-sama. Ini ritual-ritual yang sebetulnya pembantu kita biar istirahat gitu, dia habis masak, tapi selanjutnya biar keluarga kita yang mengisinya, yang membangun ritual tadi sehingga kedekatan tadi tidak tergantikan dengan apapun. Nah, kemudian bagaimana dengan kamar mandi? Kamar mandi itu mama papa sekalian, rupanya ada anak-anak yang punya narsisnya itu tinggi, senang dengan badannya, lalu foto-foto. Ini membahayakan karena juga ada anak-anak yang men-share foto-fotonya yang tidak berbusana kepada apakah teman dekat dan yang lain, dan kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak suka pada dia untuk hal-hal yang merugikan anak kita. Terjadilah pemerasan-pemerasan juga karena hal-hal seperti ini, apa ya, karena kurangnya kita meliterasi anak-anak kita ya, jangan sampai mereka men-share sesuatu ya, foto atau videonya yang tidak layak. Nah, apa yang membuat anak kita bertumbuh kembang dengan optimal? Anak kita perlu banyak bermain
Karena dengan bermain itu gerakan tubuhnya akan banyak. Kalau banyak bergerak, maka seluruh hormon-hormon dalam tubuhnya itu, dalam otaknya ya, itu akan berkembang dengan sangat baik dan secara balance. Ya, sehingga tidak dikuasai oleh hanya dopamin yang sangat merugikan tumbuh kembang mereka karena akan terjadi kerusakan pada otak. Nah, kemudian C-nya adalah connect, banyak bergaul karena di situ akan muncul bahasa, kosakata yang baik. Kosakata yang baik ini juga akan menimbulkan kecerdasan yang sangat baik pada anak-anak kita. Dan juga koneksi dengan orang-orang di sekitarnya akan menimbulkan rasa ingin tahu yang besar dan mampu untuk beradaptasi dengan manusia-manusia dengan berbagai macam karakter. Ini akan menimbulkan kesuksesan mereka dalam hidup karena mereka akan mampu berkolaborasi bahkan dengan orang-orang yang sulit sesulit apapun. Lalu explore. Explore ini ngajak anak-anak kita untuk melihat dunia ini, ya. Apakah itu di alam atau bisa juga mengeksplorasi dapur kita. Di sana ada lengkuas, ada kunyit, ada ketumbar, merica dan sebagainya. Dan percaya nggak Mama Papa sekalian, ada anak-anak yang udah di SMA nggak ngerti bedanya merica dengan ketumbar, nggak ngerti apa bedanya lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Nah, jangan-jangan karena kita kurang membantu mereka mengeksplorasi hal-hal yang dekat yang harusnya praktikal dan mereka kuasai. Karena ini eksplorasi, banyak bermain dan terkoneksi ini akan menimbulkan kemandirian mereka. So, penting sekali resep PCE. Jadi, Mama Papa sudah dapat tadi ya resep 3K, komunikasi, konsisten, komitmen, lalu 3S, screen time, screen break, ya, screen zone, lalu ini ada resep PCE. Ini adalah resep-resep untuk bisa membuat anak-anak kita asik di dunia nyata, dekat dengan keluarga, dengan teman-temannya, nyaman dengan dunia ini, nggak lagi abu-abu. Justru dunia ini adalah sesuatu yang membuat mereka bergairah karena banyak hal-hal yang bisa dieksplorasi. Nah, kami juga punya layanan kesehatan mental sejiwa bersama SIMAS ya. SIMAS ini adalah kumpulan dari psikolog dari Gajah Mada yang menjadi volunteer kami. Kami punya 35 psikolog di sana memberikan layanan gratis ya secara online. Ini karena merespon dari kasus-kasus yang banyak terjadi pada anak-anak kita, pada guru-guru, pada orang tua dan insya Allah kalau Mama Papa memerlukan, silahkan dicoba. um, Bisa di Google ya, Sejiwa Simas Helpline bersamamu. Dan mudah-mudahan ini sedikit kontribusi kami kepada masyarakat kami, mengingat kesehatan mental saat ini menjadi concern dunia yang paling utama, Mama Papa sekalian. Ini berdasarkan survei ya yang dilakukan di tahun 2024 ya oleh sebuah lembaga, saya lupa lembaganya, tapi intinya adalah ini survei ini dilakukan di 31 negara, Mama Papa sekalian, dan Indonesia salah satunya. Ternyata dari jawaban-jawaban mereka, concern paling utama adalah tentang terkait kesehatan mental. Baru cancer yang kedua, jantung dan sebagainya. So, mudah-mudahan kita semuanya tidak menambah kasus-kasus terkait kesehatan mental ini. Semoga Mama Papa sekalian tangguh menjadi orang tua yang funky, asik bergaul, dan akrab dekat dengan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan bisa selamat di dunia digital dan mampu menjadi netizen yang unggul. Sementara itu dari saya akan tutup dan siap untuk kita berdiskusi. Saya kembalikan pada uh, Ibu Asti, Miss Asti. Oke, terima kasih Mbak Dina. Ini Mbak Dina manggil saya Ibu, terus saya jadi kelihatan lebih tua nanti. Iya, salah panggil. Iya, oke. Ini luar biasa ya, yang dipaparkan oleh Mbak Dina, oleh Dokter Eka itu semuanya itu daging dan kayak itu tadi sudah dapat menu ini
3K, ada 3S, 3M. Terus kita harus bisa menjadi orang tua yang funky, asik, dan bergaul juga tentunya. Dan ini kita tidak boleh lupa bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu dari keluarga kita berangkatnya. Oleh sebab itu, kenapa kita mengajak Papa Mama terlibat dalam EduParent hari ini? Dan dari pemaparan Mbak Dina tadi, saya cukup apa ya terpesona dengan penyampaian bahwa sebenarnya ini apa yang perlu dilakukan oleh orang tua banyak hal yang sudah disampaikan ya.